Shalom. Jemaat Tuhan, kami dari Gereja Majelis HKBP Tangerang Kota mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang hadir pada kebaktian Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati persekutuan kita. Kita memulai ibadah kita bernyanyi. Yesus kami umatmu, berutus
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkati petugas pekabaran Injil agar setiap hari makin bertambah jumlah yang percaya kepadamu, dengan agar nama-Mu makin dipermuliakan dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yang tertulis di dalam hukum yang pertama sampai dengan yang hukum ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang pada hari, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku.
Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan sesalah karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Meski
Mari kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yeremia 3 ayat 14 sampai dengan 18. Kita membaca secara responsorial. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian Kor Ina Deborah.
Mari kita dengar warta di gereja kita minggu ini. Salam. Warta pelayanan Minggu 14 September 2025. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu 13 setelah Trinitatis dengan topik minggu sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Romawi 2, umum. 1. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 14 September 2025 telah menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota Bapak Ritsuel Hutagalung dan Ibu Elisa Sani Merinda Simaremare, jemaat daftar ulang, yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 14 Oktober 2023 yang lalu. Alamat rumah Jalan Mitra Bhinneka RT 0409 Tanah Tinggi, WIK 23 NRJ 251823. 2. Hukum siasat gereja. Sejak hari ini Minggu 14 September 2025. A. Risto Jati Nonahon Batubara dari WIK 32 tidak lagi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota karena melaksanakan pernikahan di gereja yang tidak sedogma dengan HKBP. B. Siska Elfrida Siregar dari WIK 33 tidak lagi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota karena melaksanakan pernikahan di gereja yang tidak sedogma dengan HKBP. 3. Pengkhotbah tamu. Hari ini Minggu 14 September 2025 yang melayani di ibadah pukul 18.00 WIB adalah Pendeta Witman Marpaung STH, Pendeta HKBP Gria Dadap, seluruh jemaat, Parhalado, dan full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. 4. Penghiburan Parhalado. Pada hari Jumat 19 September 2025 pukul 20.00 WIB setelah sermon Parhalado akan dilaksanakan penghiburan Parhalado kepada keluarga Amang Doharan M. Lumban Batu, Inang Situa Delpi Sitorus, bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Melalui warta ini diminta kehadiran semua Parhalado untuk mengikuti acara tersebut. 5. Retreat with 11 pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 13 sampai dengan 14 September 2025 WI 11 melaksanakan retreat yang bertempat di Puncak Bogor. Retreat ini didampingin oleh Bibel Pro Bertauli Hutauruk dan Parhalado WIK 11. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 6. Retreat WIK 25 pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 20 sampai dengan 21 September 2025 WIK 25 melaksanakan retreat yang bertempat di Villa Gemala Cisarua Bogor. Retreat ini didampingi oleh Bibel Pro Bertauli Hutauruk dan Parhalado WIK 25. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 7. Parkeheon Ama Distrik 21 Banten 2025. Pada hari Sabtu 13 September 2025 telah ditutup kegiatan Parkeheon Ama Distrik 21 Banten. Adapun kegiatan lomba yang diikuti gereja kita adalah A. Perlombaan menghafal ayat juara 1. Perlombaan storytelling juara 1. Perlombaan kor juara 2. Perlombaan berkhotbah juara 3. Perlombaan catur juara 4. Perlombaan pingpong juara 4. 8. Pengadaan kursi untuk sermon, anak CD, dan pendidikan agama Kristen. Gereja kita telah menerima tambahan sumbangan 5 unit kursi dari WIK 19 dan 5 unit kursi dari keluarga Amang Pendeta
Amir H. Silitonga, BSM, Inang Boru Sibuya. Untuk itu bagi jemaat WIK yang tergerak hatinya untuk menyumbangkan kursi lagi, gereja mengucapkan banyak terima kasih dan juga kepada jemaat yang sudah berpartisipasi. 9. Tender atap awning koridor. Melihat kondisi atap awning gereja kita yang sudah menua atau rusak dan bocor jika hujan datang. Untuk itu gereja kita membuka tender kepada seluruh jemaat yang mempunyai keahlian dalam pekerjaan awning tersebut. Proposal pekerjaan bagi peserta tender diterima perhartawan paling lambat hari Kamis 18 September 2025 pukul 16.00 WIB untuk dibicarakan di sermon Parhalado pada hari Jumat 19 September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Amang Situa Puka Lumbenturuan atau Parartaun. Koinonia atau pelayanan persekutuan. Seksi Pemuda 1. Jamuan Kasih Naposo Transiamus. Hari ini Minggu 14 September 2025 sebagai tanda syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada seluruh jemaat atas terselenggaranya program Naposo Transiamus Goes to Malang tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 September 2025 terlaksana dengan baik. Maka Naposo Transiamus mengadakan jamuan kasih setelah ibadah pagi dan ibadah siang di area gereja. 2. Bajar Persekutuan Naposo Bulung Distrik 21 Banten atau PND. Hari ini Minggu 14 September 2025, Persekutuan Naposo Bulung Distrik 21 Banten atau PND akan melaksanakan bajar dalam rangka menunjang program kegiatan Naposo Distrik yang digelar di pelataran parkir. Diminta pada jemaat untuk partisipasi dalam program tersebut. 5. Diakonia atau pelayanan kasih. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warta jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 87 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 23 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat gereja jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita dengar lagu pujian Kor Festival Ama Distrik.
Horesma dihita salhutna awanginang ruas di HKBP Tangerang Kota. Kami macalo partikian di parminggu tasadarion. Memahami kontingen ni seksi ama ni huriatta dinabangi huton pesta parheon ama distrik 20 Sada Banten. Dikerja keras ni tim nang songoni di dukungan moral materi dohot tangiang ni sudi ruas HKBP Tangerang Kota tercapai do target ni huriatta nang seksi ama dapat tado juara sada storytelling, juara sada menghafal Alkitab, juara 2 festival kor, juara 3 marjamita, juara harapan sada marcatur, juara harapan sada bola pimpong. Atas nama BPH Seksi Amani Huriatta, nang songoni sudi tim nih Seksi Amani Huriatta, donon nami madi hita saluhutna amanginang di sudi ruas ni HKBP Tangerang Kota mulai te godang di dukungan ni sudi ruas HKBP Tangerang Kota. Nang songoni donon nami tong di hita saluhutna amang bahwa donon nami lolos do timta Festival Kor Tangerang Kota tu tingkat nasional, masuk mewakili grand final di tingkat nasional, mewakili distrik 20 Sada Banten. Nah, dilaksanakan di tanggal 25 Oktober 2025 beralamat di gedung MNC Tower di Kuningan. Sialani amanginang nang sude di sude ruas ni huriat HKBP Tangerang Kota totong dohami sian BPH Seksi Ama nang sude tim ni HKBP Tangerang Kota melalui Seksi Ama macalo tangiang baik dukungan moral do material di huriatta langsung nido di timta di pasu-pasu Tuhan masude pakobasion sude Tuhan muliaun ni kuarni Tuhan no nata pasahat persembahatan langsung nirak lagu pemujata horasma dita sadutna aka manginang langsung dita sadutna.
Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Hati
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 15, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 32. Saya akan membaca bagi kita demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang dan Inang, sebelum saya menyampaikan khotbah ini, pertama saya menyampaikan selamat bagi HKBP Tangerang Kota, terkhusus untuk kontingen Festival Korama yang telah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan memberikan hasil yang terbaik pula bagi gereja kita. Ateh, dalam semangat mak Kor Festival Amon, semangat berlatih
melanjut ke babak grand final di bulan Oktober yang akan datang. Saya percaya Amang dan Inang kita semua lebih dari pemenang di hadapan Tuhan. Selama kita setia dan sungguh-sungguh untuk terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jala Pos Doroha, kontingen Festival Korame ini menjadi inspirasi bagi seluruh persekutuan-persekutuan kor di gereja ini untuk selalu memberikan yang terbaik. Ai molo sanga song ni sudi paridini Tangerang Koton, molo merkur yakin doau lam tabuna mana merminggon, ngatabuna selilingon lam tabbatabu ma. Masih lima bibigi jamita, masih musim bibigi kur akka bungan-bungan kur di tonga-tonga nih huria. Semangat maita sudi tepuk tangan untuk Tuhan perjulu. Dala namangi hikmatu kur festivalat ya. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memulai khotbah ini saya mengajak kita untuk berefleksi terhadap diri kita sendiri. Hidup kita saat ini atau mungkin hidup kita di masa lalu. Pernahkah kita mengalami penolakan? Pernahkah kita merasa kita itu dijauhi, diasingkan, atau tidak dianggap, ditolak? Mungkin karena sesuatu kesalahan di masa lalu. Mungkin karena pelanggaran kita di masa lalu yang terlalu besar, sehingga keluarga tidak menerima kita kembali, sehingga teman-teman, sahabat, lingkungan pun tidak menerima kita. Ai mantan narapidana duibana, parnarkoba, unang tazalo ibe di hutaon, so tunggabi mabuan pengaruh na, so dinggat waktu anak kota musa dison, gabi marnarkoba ye musa akka dongatai akka anak kota. Ai panakko do ibana unang beta zalo di son sutung gabi gudangan nong na aguan kemalingan nong di son dok lanak kanasing. Atau kita merasa ditolak, dijauhi dan diasingkan bukan karena kesalahan dan pelanggaran kita di masa lalu, tetapi mungkin karena status dan keadaan sosial kita hari ini yang sangat lemah, yang sangat hina. Jolo penes mahwa satu borukon inna matai tuhalek ni borune. Jolo dinggam maju ke pribadiammu asa topok borukon. Adong jabu pribadi, adong mobil pribadi, adong perusahaan pribadi, dok lanakah nasing ujungnya ditolak. Orang menganggap kita seperti sesuatu yang tidak berguna, menganggap kita membawa pengaruh yang buruk, bahkan menganggap kita membawa penyakit, menganggap kita membawa sial dan sebagainya. Di tengah-tengah keluarga pun kita merasa terasingkan karena saudara-saudara kita yang lain jauh lebih sukses dan lebih berhasil bagi kita. Anggo manelepon geleng na hasyai buidu sehali sadari. Alay anggo geleng na pertabal bani dakyay teleponik ko geleng na do manelepon. Ala dakyay mangirim manongos geleng na pertabal bani. Mula-mula petu huta etor marasing do jala mardikan. Biasana na di dapur ba dang donatur ate, anggo donatur di ruang tamu do. Asing ne di da imana akka dia nagale ima di dapur gabi berhubas. Tung anak manang paromai pebana. Sasitong na dihalang uliad do hudul ikoboru do di dapur. Alay ala gudang ngeboru do gabi donatur nuaeng agabi ida na ima berhubas di
di dapur. Merasa terasingkan dan tersisihkan. Amang dan Inang, rasa tertolak atau di-reject itu menusuk amat ke dalam. Terkadang kalau telepon kita saja ditolak, ya kalau kita masih berpikir positif ya, mungkin dah sibuk dari mana, ini masih bisa menyembuhkan hati. Tetapi kalau berulang-ulang, sonari nih telepon di-reject, mersugut nih telepon di-reject, budari nih telepon terus di-reject, bodoh gabi asing turoha, bisa menjadi mendatangkan seperti luka di hati. Maka rasa tertolak itu sangat perih dan menyakitkan. Itulah sebabnya banyak orang karena perasaan tertolak, diasingkan dan dijauhi. Akibatnya ada orang yang menjadi minder, merasa kecil hati, menjadi penakut, menjadi pemalu, mengurung diri, bahkan mudah tersinggung dan mudah marah, tidak percaya diri. Bahkan ada yang menghukum dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya tidak berguna lagi, tidak berharga, dan tidak dianggap apa-apa. Sekalipun itu karena faktor sosial atau mungkin karena kesalahan di masa lalu. Amang dan Inang, saya mau ajak kita dari firman Tuhan ini. Kalau kita pernah mengalami hal yang demikian dalam hidup kita, kita ditolak, kita dijauhi, kita diasingkan, bahkan disingkirkan. Sementara kita telah berusaha untuk mengubah diri, memperbaiki diri, tetapi orang tidak memberikan ruang bagi kita sama sekali. Ay marua do jalo gabi situai. Dan situ jauh mulu situai. Misalnya, ala adong pangalahon na humurang ditikin asal po. Habis saya tong nangading gabinya di bana muse, tertolak. Maka dari teks khotbah ini, perumpamaan tentang anak yang hilang ini mengajak kita untuk melihat hidup kita ini secara utuh, bukan dari kacamata dunia atau kacamata manusia yang cenderung menghakimi, yang cenderung merendahkan, yang cenderung menjatuhkan, yang cenderung membuli. Tetapi dari perumpamaan ini kita diajak untuk memandang dan melihat hidup ini secara utuh dari kacamata Allah yang penuh pengampunan, yang penuh anugerah, yang penuh kemurahan hati, yang mau menerima siapa saja tanpa terkecuali, yang mau menerima siapa saja tanpa syarat. Dan bahkan Dia mau menerima kita bukan di saat kita berhasil dan sukses. Dia mau menerima kita bukan di saat kita sudah baik, tetapi justru Dia mau menerima kita di saat kita hancur sehancur-hancurnya karena dosa, di saat kita terpuruk karena dosa, di saat dunia menolak kita karena kegagalan kita, karena kehinaan kita. Tetapi Allah yang murah hati itu justru menerima kita dalam keadaan yang demikian. Itulah inti dari firman Tuhan hari ini, dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Maka sesungguhnya judul perikop ini bisa kita bagi dua, tergantung dari mana kita memandang. Kalau dari sisi kehidupan sehari-hari, kita akan berkata sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Tetapi kalau kita lihat dari sisi iman kekristenan itu, bahwa judul perikop ini juga sangat baik. Bapa yang murah hati tanpa batas, kemurahan Allah yang tanpa batas. Dan itu juga khotbah kita minggu lalu. Serusak-rusaknya kita, sehancur-hancurnya kita, segagal-gagalnya kita di hadapan manusia dan dunia, apalagi di hadapan Allah. Oh, Dia seperti tukang periuk yang mau merekonstruksi ulang, memperbaiki, membarui, menciptakan ulang kita menjadi manusia yang berharga, yang bernilai, yang istimewa, yang sangat dicintai dan sangat dikasihi Tuhan. Maka Amang dan Inang, dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini diangkat dari realitas kehidupan sehari-hari pada masa itu di tengah-tengah orang-orang Israel atau Yahudi. Tidak jauh berbeda dengan kita. Orang Yahudi pun terkenal sebagai bangsa perantau.
Karena situasi hidup yang sangat sulit, tidak sedikit orang Yahudi pergi meninggalkan negerinya, pergi ke negeri yang asing bahkan jauh untuk memperbaiki hidup. Nah, anggo hita kasong ni do, gudanga kita kan alani hacita do, burasian tano hatu buata rohita tu parjalanganon. Adong donna di pabor holan marhite tangi yang do ilu-ilu. Babaling ra yar sikor de kesekor ibae mai pabor hatoka manang isya manuki na imay bayan pabor hatto di bayan may tujuluna kan ati amang las maruham burhak mau tu pangaraton do lanak kanasing alay adong do museon na di pabor hak marhiti-hiti parbohalan nama cai gudang di pabor hak marhiti-hiti parsikolakan itu ijazah itu kan mahal itu halakan do dengar ga ijazah bu melamar kerja dah dong ijazah kan itu dung di pasikolan na dua-dua satu sarjana ya pabor hak muse dang ulan ijazah di pabor hak dia dope hepeng nah ipatongo dope tujebuni manangi sebe las marwa demikian juga dengan orang Yahudi nah, tetapi yang menjadi menarik anak ini meminta bagiannya meminta warisannya haknya habedang mati dope mate dia sudah meminta untuk pergi merantau tapi bukan untuk mencari pekerjaan tetapi untuk berpoya-poya. Dang na di bawah tamang na yang ini, tapi diberi sebagai haknya, sebagai ahli waris di tengah-tengah keluarga itu. Dilema. Sekalipun belum waktunya. Tetapi amang dan inang, perumpamaan ini mengisahkan tidak berapa lama setelah dia menjual harta warisannya itu bagiannya itu semua dan habis dilakukannya untuk berpoya-poya di negeri yang jauh dari keluarganya. Maka ketika semuanya habis, tanpa diduga-duga terjadilah bencana kelaparan di negeri itu. Dangadong bemodal, kareju pedang adong, terancam mak di parselan. Alidang jadi maling ibana, itu luar biasa. Adong doa adong bi kareju negabi malak kok. Nah, dan gabi maling be, tapi dia berusaha mencari pekerjaan. Tetapi dalam pekerjaan itu, dapat di mana dia bekerja kepada seorang yang kaya. Dan dia dipekerjakan untuk menjaga babinya di ladang jauh dari pemukiman karena memang babi itu binatang haram bagi orang Yahudi tetapi sekalipun haram nang peharami alini ulahum ma asabui mah mangan dang na dosa ni ulahun ne alirak may bana do akana haramon dia bekerja menjaga babi binatang yang haram yang najis tetapi dia belum mendapat makan karena memang belum gajian. Sementara mersali pedang ilean. Do tohoro do nyalak bataki. Do ngamekkel do gudang. Anggo do ngatangis horas mak. Nanti. Etik gudang do behepeng ni bana, gudang do ngan naber poya-poya. Ali dung sudah darong di persalian. Madau mah sudi. Yang sudi dia. Etik hasea sudi do medok tulang. Sudi do medok ketuaku. Sudi do medok komadakku. Suli mandok bapa, alai dung japuruton barang pinong tebe, kan? Dung sudah barang adong be, darong le maju tulang be, darong maju bapa, bedang dung maju kumad be, ade. Song ni mangudon. Dapat kita bayangkan amang dan inang. Di situasi yang demikian, dia mau memakan makanan babi itu. Bisa kita bayangkan makanan babi. Tapi ironisnya makanan babi pun tidak diberikan pada dia. Tidak diberikan, bukan karena takut mati dan takut sakit. Itulah kejamnya dunia itu. Makanan babi pun tidak diberikan. Artinya, babi itu lebih berharga daripada dia. Lebih berharga. Seolah-olah babi itu lebih berharga dan makanan babi itu terlalu mahal dan terlalu istimewa bagi dia. Maka dia tidak makan apa-apa. Maka apa pesan pertama dari perumpamaan ini? Pesan pertama yang perlu kita renungkan amang dan inang, dosa membawa kita kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Dosa membawa kita kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Itulah akibat dosa. Membuat dia jauh dari bapaknya, membuat dia hina di hadapan orang lain, membuat dia terpuruk, membuat dia sengsara, membuat dia menderita. Bahkan disandingkan dengan babi pun dia tidak layak. Disandingkan dengan babi pun dia tidak berharga. Sebab makanan babi pun tidak diberikan kepadanya.
Betapa hinanya, betapa hancurnya, betapa rendahnya, tidak bernilainya sama sekali hidupnya. Itulah dosa. Dosa menuntun kita untuk melakukan, memuaskan nafsu kedagingan kita. Awalnya memang sepertinya enak. Tersongon reklame, dokan iklani. Baru dicoba, kok enak. Dicoba lagi, kok semakin enak. Dicoba lagi, bertambah enak. Tapi ujungnya, kebinasaan dan hama kuat. Itulah akhirnya. Dan itulah dia. Dosa membuat kita jauh dari Allah. Membuat kita jauh dari sumber kehidupan. Membuat kita jauh dari sukacita. Tetapi membuat kita hidup menderita, sengsara, susah. Bahkan membawa kita kepada kebinasaan. Dosa membuat kita menuruti keinginan daging, hawa nafsu dan hidup yang sia-sia. Bahkan menghancurkan masa depan. Dosa membuat kita lebih mengutamakan keinginan kita daripada kehendak Bapa. Dosa itu mendatangkan bencana dan penderitaan. Maka benar kata pengkhotbah itu Amang dan Enang. Terkadang dosa itu seperti singa ompong. Tidak mencakar, tidak menggigit, tetapi menelan. Menelan. Sepertinya di awal enak. Ikat tabu udah mengulah huduson baru-baru. Dung tardapok biga bidang tabu. Tardapok do habein kan. Manang jolo tertutup biasa ibotong. Enak memang melakukannya. Maka kalau dosa membawa kita kepada kesengsaraan dan kebinasaan serta kehancuran, maka jangan bermain-main dengan dosa. Jangan berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Karena dosa membuat kita jauh dari Allah. Sama seperti anak itu menjauh dari Bapa. Dosa itu membuat kita sengsara dan hina. Sama seperti anak itu. Dengan babi pun dia tidak pantas. Memakan makanan babi pun dia tidak pantas. Betapa hinanya, betapa hancurnya. Jangan sampai kita demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, Mang dan Inang. Mengaku dosa dan bangkit, berbaliklah kepada Allah. Sebab hidup kita ini harus bergulir terus ke arah yang lebih baik. Life must go on, ke arah hidup yang lebih baik. Ayat 17 sampai 19 saya baca. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Setelah keadaan dan kondisi hidup itu sangat menyiksa dia, tidak memiliki apa-apa lagi. Hidup jauh dari keluarga, tidak ada yang menolong, tidak ada yang menopang. Makanan babi pun tak diberikan, makanan yang haram pun tidak halal bagi dia. Makanan yang haram pun tidak bisa bagi dia, tidak diberikan. Betapa hancurnya. Tetapi situasi itu menyadarkan dia. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Inilah yang terbaik. Lalu ia menyadari keadaannya. Dang tabu HP molo songonok kabe. Tidak enak dan tidak nikmat. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera. Yang ada kesengsaraan. Dia menyadari itu. Dia menyadari keadaan itu, maka dia teringat kepada Bapaknya yang maha murah hati itu. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Keadaan itu menyadarkan dia, keadaan itu menghajar dia, keadaan itu mengajar dia untuk mengenali dirinya, untuk mengingat Allah, dan untuk memakai kairos kesempatan itu dengan baik. Maka dia bangkit, berbalik, datang kepada Bapaknya, mengaku dosa-dosanya. Ayat 19, aku tidak layak disebut sebagai anak
Bapa, dan ayat 21 itu. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia mengenali dirinya. Situasi itu mengajarkan dia untuk mengenali diri dan untuk mengenal Bapanya. Maka Amang dan Inang, dalam perjalanan hidup kita ini pun ada banyak cara Tuhan untuk mengajar kita, menegur kita, mengingatkan kita atas segala kekurangan kita. Pertama-tama dari firman-Nya. Sien hatanaima, saya dipaingot dohita, saya diajari dohita, saya dipisang dohita. Disudi hagaliotai, alani holong niroana. Alai los bui musedo dipakai di bata, tetapi Tuhan juga berkuasa memakai ragam cara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini untuk menjadi pelajaran bagi kita, menjadi evaluasi. Hidup baik di hata-bata, rikok do nama ruji-ruji. Penting untuk mengevaluasi diri. Mulu Roma juak kana masa. Dan nagai bimaduk menguhumi diri. Kita bukan berkata kita menghakimi diri kita, tapi mengevaluasi diri. Mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Mengambil makna dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang mau Tuhan katakan padaku lewat peristiwa ini? Lewat keberhasilan ini, ya supaya semakin bersyukur. Lewat mungkin kedukaan ini atau kemalangan ini, ya supaya semakin berserah kepada Tuhan. Mungkin ada hal yang harus kita perbaiki, mungkin kita harus semakin dekat dengan Allah. Allah mau membengkeli diri kita dan hidup kita ini. Ada banyak cara Tuhan. Maka dia bangkit. Dia 21 itu ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini yang membedakan antara Yudas Iskariot dengan Petrus. Jangan kita pikir dosa pengkhianat itu lebih besar daripada dosa yang menyangkal. Oh sama saja. Upah dosa dalam maut. Mau kecil mau besar, upah dosa tetap maut. Tetapi yang membedakan apa? Yudas mengenali dirinya, mengakui dosanya, yes. Pada akhirnya, ngahugari sampai jolmana somarpi, nasomarpi pun. Aku telah menyerahkan nyawa orang yang tidak bersalah. Tapi sampai di situ saja, dia tidak bangkit, tidak kembali, tidak syuk. Kalau dalam bahasa Abrinya, syuk bertobat, tidak berpaling kepada Allah. Tidak datang kepada Tuhan Yesus. Hanya Allah yang saja yang sanggup memulihkan hidup orang yang berdosa. Hidup yang telah hancur. Hanya Allah. Diri kita sendiri tidak mampu memulihkan kita. Di situ gagalnya Yudas. Dia tidak datang lagi kepada Tuhan. Tidak kembali kepada persekutuan murid-murid. Sedangkan Petrus berbeda. Setelah Petrus menyadari bahwa dia telah menyangkal Yesus, maka dia menyesali dirinya dan datang kepada Allah. Dan datang kepada persekutuan. Tuhan memulihkan dia. Sementara Yudas berakhir pada bunuh diri. Maka Mang dan Inang, mari kita lihat diri. Kita lihat kesempatan ini. Kita lihat setiap peristiwa yang ada, terutama dari firman Tuhan ini. Mengajak kita untuk mengaku dosa kita. Tetapi bukan hanya mengaku dosa kita, melihat Allah yang maha murah hati itu. Yang penuh anugerah dan kasih karunia itu. Yang siap menerima kita, yang selalu memanggil kita setiap saat. Tidak ada dosa yang terlalu berat untuk diampuninya. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam yang tidak bisa dia pulihkan. Tuhan memanggil kita semua. Berbaliklah kepada Tuhan. Songonid dini kur festival nakikan. Hirasai sorda do pitui. Hirasai sordado. Alai diduknai Roma hamu. Roma hamu. Naluja jalana nasorat. Kupa sorang piham. Uduknya mu setai. Marlas rohahi tau. Jadi sebenarnya lagu Quran materi terutama lagu pilihan itu, itulah perjalanan hidup. Makna teologinya sangat dalam. Kadang merasa hidup kita telah hancur. Herang asordak, tidak ada lagi pintu, tidak ada jalan, semua sesat dan tertutup.
Tetapi lewat lagu dan firman ini, oh ternyata bukan. Salah kalau kita berpikir demikian. Engkau salah Pendeta Sardono kalau kau merasa jalanmu sudah tertutup. Salah. Tapi kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban. Pintu itu selalu terbuka bagi siapa saja. Alani kon edioni kor festival do musei di minggu-minggu na mangyuta teh akamang. Terutama dalam diri kita masing-masing menjadi refleksi yang sangat berharga. Saya sangat menikmati lagu itu. Dukun nita buni paredi ini tapi kata-katanya penuh makna. Alani mulubu itu dimaknai hamu. Dekur lagu pilihan ini saya yakin juara 1 di grand final nanti. Mulubu itu maknai. Artinya menyadari diri. Kamu mai tedio mai songon perdosa hita. Yang betul-betul meminta supaya pintu dibuka. Nyanyikanlah itu seperti seorang pendosa. Sepertinya semuanya telah tertutup. Tetapi kata Tuhan, romaha hamu. Alidang amang sitono si matupangi Tuhan ya teh. Dang tibana hitaro. Tuhan inang pebana sulu naking sutung gabi tibana hitaro teh. Kita datang kepada Tuhan. Maka pada akhirnya kita bersuka cita. Marlas rohama hamu. Amang dan inang itulah yang kedua, mengaku dosa, bangkit dan berbalik kepada Allah. Karena Tuhan ingin life must go on, hidup kita harus berjalan terus ke arah yang lebih baik. Tidak boleh putus asa, tidak boleh kehilangan asa. Ingat, Bapa kita maha murah hati. Dan itulah yang mendorong kita, yang memberanikan kita untuk datang ke hadapannya, menghampiri Dia, mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dosa. Alani dia molo taingok naking. Setiap pengampunan dosa, doa pengampunan dosa di altar ini, di agenda itu. Kita ingatlah mang tiap hari Minggu. Selalu didasarkan pada anugerah dan kemurahan Tuhan. Alai marningot asidoho denggane basam. Ido ubainahum hami mangido tuho hasesan di dosa nami. Karena kemurahan hati Tuhan itulah kita berani datang ke hadapannya. Sekalipun kita hina dan berdosa, kita berani menghampiri Dia, memohon pengampunan dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, amang dan inang, dari perumpamaan ini, Allah menerima dan menyambut kita dengan sukacita. Ayat 22 saya baca. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukacita. Apa yang dilakukan oleh Bapa dalam perumpamaan ini kepada anaknya adalah gambaran Allah yang penuh kasih. Ketika anak itu datang dan ayah melihat dari jauh, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu ayahnya tergerak oleh belas kasihan. Memang Allah tidak bisa memungkiri dirinya. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13, janji pengampunan dosa tadi. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itu naking baga-baga hasesan di dosa ida yang dibaca oleh Mang Sintua Maula ini. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anak. Dan itu yang disampaikan oleh perumpamaan ini. Ketika dilihat dari jauh, tergerak oleh belas kasihan, lalu apa? Dirangkul dan dicium. Maka Mang dan Inang, kalau suamimu melakukan kesalahan, mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk mengampuninya. Kalau anakmu gagal di sekolah, mendapat nilai merah, mendapat teguran dari guru, jangan tambah bebannya. Jangan tambah kesakitannya. Sebagai bapa dan ibu yang baik, lihatlah dia kedatangannya yang lesu, kedatangannya yang tertekan.
Molo ikon 4 tahun di mana tamat HP satu sadari udang tamat do pengal 5 tahun. Jangan pernah tolak dan bebani dia. Mula-mula gimana, Oma, Pak, dosenku menolak skripsiku, engkau harus menerima dia. Itulah orang tua yang baik. Pulihkan dia. Rangkul. Tergeraklah hatimu oleh belas kasihan itu. Itulah yang dilakukan oleh ayah itu. Memberikan jubah sebagai tanda kehormatan. Memberikan cincin sebagai tanda kedudukan yang tinggi, itu materai. Dan memberikan sepatu sebagai tanda atau simbol sudah dibebaskan dan sudah diampuni dan sudah dimerdekakan. Karena memang pada saat itu hanya orang-orang yang sudah merdeka lah yang bisa memakai sepatu. Kalau budak dan hamba tidak boleh pakai sepatu. Itu yang membedakan. Jadi mula marsaddal lo ohatubaddon. Tapi kalau sudah pakai sepatu, oh ini orang yang sudah merdeka. Pakaikan sepatu pada dia. Cincin pada jarinya, jubah pada tubuhnya, dan potong lembu yang paling besar. Kita akan makan perjamuan bersama. Hubungan sudah dipulihkan. Itu kan? Mula rak mangan ibadah doan ni badin. Dan mungkin mangan ibadah do musuh ni ibadah. Itu kan? Natabuhiya sasangi. Lam siap ma, ala ni mana sih? Bama coba cerita banyak mulu saya meja ibadah alon iba. Mulu saya meja ibadah alon iba. Dan mungkin ni kan? Dan tabu berlang si pangan unoda. Sibuk pehera huli-huli. Mulu di sido alon iba kan? Pas musim meja ulun iba. Lagi tahu tuan ikut di julunya mau mangan narwama. Nah, sendiri puja gal HP halas. Lengkuas. Sendiri sibuk na HP lengkuas do. Sendiri pupahak na HP ulu na do rukung na. Om malani Allah sifata. Lah itu. Nah maka kalau sudah diadakan perjamuan bersama, berarti hubungan sudah dipulihkan. Maka kalau kita perjamuan kudus di sini, di meja Tuhan ini, maka di sini semua orang-orang yang berdamai. Itulah makna perjamuan kudus itu. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan dalam perjamuan kudus, dan hubunganmu dengan sesamamu pun dipulihkan. Maka berdamailah kalau sudah terima perjamuan kudus. Amin. Serius do. Amin. Mulai tema Tuhan. Hubungan kita sudah dipulihkan. Tuhan menerima kita. Siapapun kita. Betapa gelapnya, betapa beratnya pun dosa kita di masa lalu, Tuhan tidak pernah menolak kita. Kita lihat anak itu disambut, dirangkul dan dicium. Diberikan yang terbaik. Hubungannya dipulihkan. Harkatnya dikembalikan. Dia menjadi anak. Kalau anak itu sebagai orang upahanmu aja aku bapak. Wang gua aman tidak mau. Karena orang upahan itu orang yang paling rendah pada masa itu. Lebih rendah dari budak. Istilahnya kalau orang upahan di saat ini seperti buruh harian lepas lah kira-kira. Kalau outsourcing masih ada ikatan, masih ada jaminan sosialnya. Kalau buruh harian lepas atau serabutan, hampir tidak ada. Seperti itulah orang upahan. Tidak ada ikatan. Kalau budak masih tinggal di rumah tuannya. Kalau orang upahan tidak tinggal di rumah tuannya. Kalau budak masih dikasihi tuannya. Kalau orang upahan sama sekali tidak. Tapi dia mengakui dirinya, jadikanlah aku orang upahan. Sekalipun dia anak. Karena dia mengenali dirinya, menyadari dosanya. Betapa tidak layaknya dia menjadi anak lagi. Tetapi kata bapaknya, lebih daripada anak, diberikan semuanya. Dipulihkan hubungannya. Maka datanglah pada Tuhan. Seperti korama tadi ya. Romahamu tuau. Itu kan, ada yang malau sulu. Tahu tiba di bagasan arohat tadi. Romahamu, datanglah pada Tuhan. Amang dan Inang. Tanpa terkecuali. Sekali lagi Amang dan Inang saya sampaikan. Tidak ada dosa yang terlalu sulit untuk diampuni. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam. Tidak bisa dipulihkan. Tidak ada kegagalan yang tak bisa diperbaiki. Tidak ada hidup yang terlalu hancur sehingga tidak dapat dibaharui. Karena anugerah dan kemurahan Allah jauh lebih besar dari kegagalan kita. Jauh lebih besar dari dosa kita. Jauh lebih besar dari masa lalu kita yang gelap itu. Dia menerima dan menyambut kita sebagai anak. Bukan sebagai orang upahan. Maka hiduplah sebagai anak. Apalagi anak-anak raja. Yang terakhir kali Amang dan Inang. Kalau Allah sudah menerima kita, mengapa kita menolak orang lain? Kalau Allah sudah menerima mereka, mengapa kita menolak mereka?
dari ayat 28 sampai ayat 32 itu. Maka melihat peristiwa sukacita itu, anak sulung abangnya itu marah. Saking marahnya, yang pertama dia tidak mau masuk ke rumah, merdadi. Kasong itu mulu merdadi. Tidak mau masuk ke rumah. Yang kedua, dia tidak menyebut adiknya itu lagi sebagai adiknya. Anak bapak itu ngena. Seolah-olah sudah putus hubungan. Maka Amang dan Inang yang keempat, firman Tuhan mau sampaikan ini. Ketika kita melihat langit sedang gelap, mari pastikan kita sedang tidak memakai kacamata hitam. Molo tabereng makulum langiton, kota pastio jolo dan meribin nabi rok kita. Sotong do bah hulum mate, ninggudan nama, apa kacamata itu na hulum. Apa maknanya? Kalau kita melihat orang lain buruk, menilai dia buruk, pertama-tama pastikan hatimu tidak sedang gelap. Tidak sedang dipenuhi kegelapan dan akar pahit. Jangan-jangan memang hati kita yang sedang pahit, hati kita yang sedang gelap, maka kita melihat orang gelap. Maksudnya buruk dan jahat. Karena memang Amang dan Inang tidak jarang penilaian kita terhadap sesuatu hanya berdasarkan diri kita. Penilaian kita terhadap sesuatu hanya melalui pemandangan kita. Dan itu tolak ukur benar atau tidak. Itulah karakter anak sulung dalam ayat 28 sampai 30 itu. Dirinya menjadi tolak ukur yang benar. Itu Badidok Ibana kan di ayat 29 itu, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Ngeri do hatai kan? Ngeri, pedas, membunuh, melukai. Maka terkadang memang mulut bisa memberkati, tetapi mulut juga bisa membunuh dan mengutuk serta merendahkan. Betapa pedasnya kata-kata itu. Karena apa? Karena dia merasa dialah yang terbaik. Sudah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Aku tidak pernah melakukan kesalahan kepada Bapa. Dakyado bilek ko nang guhabing sada tuaw. Hapi Roma anak mi dan anggikku beda-beda. Kita lihat Amang, betapa ngerinya kalau dosa itu merajai dalam diri kita. Kesombongan itu merajai dalam diri kita. Pembenaran diri, menjadikan diri menjadi tolak ukur yang paling benar atas segala sesuatu. Kalau kita benar berarti orang salah. Itulah ini. Dan dia menilai hidup ini hanya berdasarkan sebab akibat, tabur tuai. Orang yang bersalah harus dihukum dan tidak layak lagi menerima anugerah dan berkat. Hanya orang-orang yang benar seperti saya inilah yang sudah berbuat, yang sudah berjasa, yang sudah memberi. Maka itu kata Yesus dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau orang Farisi itu berdoa, bagaimana doanya? Tuhan, aku telah berpuasa 3 hari. Aku telah memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Aku telah memberikan persembahan kepada bait-Mu. Maka dalam doanya tidak lagi mengandalkan anugerah dan kemurahan Tuhan, tetapi dalam doanya dia sudah menuntut haknya kepada Tuhan. Seolah-olah hidup kita dengan Tuhan ini seperti tanam saham. Kalau saya sudah tanam saham melalui perbuatan baik saya, maka Allah wajib memberikan hasil dari saham saya itu. Seperti berinvestasi. Itulah kemunafikan. Itulah ciri orang Farisi itu. Dan itu terlihat pada anak sulung itu. Tetapi yang menjadi luar biasanya, apa kata Tuhan? Apa kata Bapaknya di ayat 31? Anakku, amanai doroda.
Ketika anak sulung itu tidak mau masuk ke dalam rumah, ayahnya yang keluar keluar dari rumah untuk menemuinya. Maka ketika sekalipun kita mengeraskan hati, ya, Allah selalu datang untuk menegur kita dengan lemah lembut, untuk melembutkan dan melunakkan hati kita ini. Hidup dia tulu sadé, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita karena adikmu telah mati menjadi hidup, ia telah hilang didapat kembali. Tidak ada yang dibedakan oleh ayahnya itu. Seperti itulah Bapa. Maka perkara kerajaan surga dan hidup ini, kita harus melihat hidup ini bukan hanya dari benarnya kita, tetapi dari anugerah Allah. Sotung doa amang dan inang. Ketika orang lain diberkati dan kita merasa kita lebih baik dan lebih benar dari dia, lebih dekat kepada Tuhan, sementara hidupnya lebih berhasil daripada kita, timbul seperti perilaku anak sulung ini. Mulai menuntut Tuhan. Dan demikian juga dengan bergereja ini. Kalau kita merasa bahwa kita lebih baik dari mereka yang tidak bergereja, maka kita berhasil datang ke gereja tetapi gagal pulang dari gereja ini. Kita berhasil datang ke gereja tetapi kita gagal pulang dari gereja. Kalau kita melihat nanti orang di sana tidak bergereja, ngak kasih si buli sola somer minggu don. Gebini ngo, bapak tuh dia songonong ngulum di ngomong saya makan, gagallah kita pulang dari gereja ini. Karena kita telah menjadikan diri kita menjadi lebih benar dan lebih baik. Maka amang dan inang, memahami hidup ini tidak baik hanya berdasarkan pandangan kita, kacamata kita. Sebab bila kita memahami hidup ini, memandang hidup ini hanya berdasarkan sudut pandang kita sendiri, kita cenderung akan menghakimi orang, mudah menghakimi, menolak, menjatuhkan, menghina. Kita lihatlah media sosial hari-hari ini. Netizen maha benar. Begitu gampangnya menghakimi di media sosial itu. Tetapi miskin untuk mengampuni, miskin untuk menyemangati, untuk menyembuhkan dan meneguhkan. Tetapi kalau kita melihat hidup ini dari perspektif anugerah Allah, hidup memang karena anugerah. Sama seperti Bapa, karena anugerahnya lah dia menerima anak yang hilang itu. Karena anugerahnya pula lah, karena kemurahan hatinya lah, dia menemui anak sulung itu keluar dan membelainya dengan kata-kata yang begitu lembut. Kalau kita bisa melihat hidup ini dari kacamata anugerah, maka kita hadir bukan sebagai untuk menghakimi, tetapi untuk mengampuni. Bukan untuk menghina, tetapi untuk memulihkan. Bukan untuk merendahkan, tetapi untuk membangun. Itulah karakter anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah sukacita dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk rahmat dan karunia-Mu. Terutama lewat firman-Mu, Kau menyampaikan isi hati-Mu yang teramat dalam. Betapa Tuhan penuh kasih dan penuh rahmat serta kemurahan hati, yang senantiasa membuka diri untuk pertobatan kami. Betapapun besar dan beratnya dosa itu, betapapun kelamnya masa lalu kami oleh karena pelanggaran kejahatan kami, atau betapapun hinanya kami karena keadaan kami, tetapi Tuhan selalu terbuka oleh kemurahan hati-Mu, menyambut dan menerima kami, merangkul kami dalam pelukan kasih Tuhan, membalut luka-luka kami dengan kasih-Mu, menyembuhkan sakit kami oleh darah Kristus, hingga kami menjadi orang yang dimerdekakan, menjadi anak bukan sebagai orang upahan, menjadi pewaris keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu menjaga mahkota dan karunia yang mahal itu sampai akhir. Tidak menyerahkan diri kami lagi kepada dosa, tetapi berpaling seutuhnya kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu, Amang dan Inang, remaja Naposo dan anak-anak sekolah minggu.
jemaat-Mu di HKBP Tangerang Kota ini, dalam tiap-tiap keluarga, Kau yang memberikan damai sejahtera, memberikan rahmat dan sukacita, sehingga seluruh jemaat-Mu hidup dalam cinta dan kasih, menjadikan rumah tangga mereka yang diberkati Tuhan. Pimpin dan berikan hikmat bagi orang tua untuk tetap di dalam kasih, mendidik dan membimbing anak-anak mereka, seperti teladan yang telah Engkau berikan bagi kami. Berkati anak-anak kami semua yang sekolah ataupun yang sudah bekerja atau yang masih kecil, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga mereka, terutama ketika mereka jauh dari kami, agar tak satu pun kuasa-kuasa iblis yang mampu merusaknya, menjauhkan dia dari segala mara bahaya. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan, baik pekerjaan di rumah, di usaha, di kantor, di instansi, dan berbagai pekerjaan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan buah yang terbaik, sehingga kami semakin bersyukur dan berlimpah anugerah untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Buka hati kami untuk selalu mengenal belas kasih-Mu kepada kami. Berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit, penghiburan bagi yang berduka, dan kekuatan bagi yang lemah. Bersyukur untuk keberkatan Tuhan bagi gereja HKBP Tangerang Kota, untuk kegiatan Parahyangan Amal Distrik yang telah berlangsung selama 2 bulan ini oleh panitia yang bersungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kegiatan Parahyangan berakhir dengan baik dan kami percaya kasih karunia-Mu tidak berakhir. Biarlah setiap kerja keras panitia Tuhan yang memberkati. Demikian juga dengan hasil-hasil yang boleh dipersembahkan, semakin menumbuhkan cinta dan semangat untuk melayani Tuhan melalui gereja-Mu. Untuk kegiatan selanjutnya, festival di tingkat nasional menuju grand final, kontingen Korama HKBP Tangerang Kota, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, kesungguh-sungguhan dan ketekunan serta kekuatan untuk semakin bergiat melatih diri, mempertajam kemampuan, tetapi yang terutama kerendahan hati, mempersembahkan lagu pujian kepada Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Karena Kau semakin
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku selalu mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi.